Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Video kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Elia Miron. Dia mengatakan orang masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus, tapi karena dosanya sendiri. Sekilas pernyataan ini terdengar benar, namun jika kita uji berdasarkan data Alkitab dan penalaran logika, maka akan nampak kesalahan serius dari pernyataan Elia Miron ini. Untuk itu, tonton sampai selesai agar saudara paham bahwa tidak semua pernyataan yang nampak rohani itu pasti sejalan dengan ajaran Alkitab. Sekarang kita tonton videonya sekaligus tanggapan saya. Orang masuk neraka bukan karena nggak mau percaya Yesus. Bukan. Orang masuk neraka itu atau orang mengalami kebinasaan itu bukan karena nggak mau jadi Kristen. Nggak mau pemeluk agama Kristen. Atau tidak mau beribadah ke gereja. Orang masuk neraka itu bukan karena nggak mau percaya Yesus, tapi karena dosamu sendiri. Dosa kita lah yang membuat kita tercampak ke neraka. Nah, percaya Yesus itu adalah solusi atau obat. Makanya di dalam Yesaya 53, Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Nah, jadi Tuhan Yesus itu penawar dari virusnya. Virusnya itu adalah kuasa kematian dari dosa itu. Ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus, artinya kita sedang mau memberi diri diobati melalui kuasanya Dia yang sudah terbukti mengalahkan penyebab kematian kita, yaitu dosa. Saudara-saudara, kesalahan pertama dari pernyataan Elia Miron itu adalah dikotomi palsu ketika dosa dan ketidakpercayaan dipisahkan. Saudara perhatikan baik-baik struktur kalimat yang Elia pakai. Orang masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus, tapi karena dosanya sendiri. Dalam logika bahasa, struktur bukan karena ini, tapi karena itu dipakai untuk meniadakan faktor pertama demi menegaskan faktor kedua. Sekarang perhatikan gambar ini. Dalam gambar ini saya berikan contoh. Contoh sebuah kalimat. Sukses bukan karena nasib, tapi karena kerja keras. Kalimat kerja keras itu meniadakan nasib. Jadi, kalimat kerja keras itu merupakan alasan yang benar atau alasan yang penting. Sehingga alasan nasib bukan alasan yang benar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kalimat kerja keras itu meniadakan nasib. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan logika bahasa dari Elia Miron itu sama. Ketika dia menegaskan orang masuk neraka karena dosanya sendiri, maka dia meniadakan tidak percaya Yesus. Alasan yang benar bahwa orang masuk neraka itu karena dosanya sendiri. Maka tidak percaya Yesus bukan alasan yang benar. Penyebab yang benar dari orang bisa masuk neraka adalah dosanya sendiri, bukan tidak percaya Yesus. Jadi, berdasarkan pernyataan Elia Miron ini, sebenarnya dia sedang menegaskan pemisahan antara dosa dan ketidakpercayaan kepada Kristus. Seolah-olah keduanya adalah dua hal yang berdiri sendiri dan harus dipilih salah satu. Padahal Alkitab tidak pernah memisahkan keduanya. Sekarang perhatikan ayat berikut ini. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya,
ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudara, Yesus sendiri dalam teks ini berkata, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Perhatikan kalimat ini dengan baik. Yesus tidak berkata nanti akan dihukum, tetapi telah berada di bawah hukuman. Lalu Yesus menjelaskan alasannya, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi, Alkitab sendiri menghubungkan penghukuman atau masuk neraka dengan ketidakpercayaan kepada Kristus. Nah, disinilah kesalahan logika dari Elia Miron. Narasi yang dia buat memaksa kita memilih apakah seorang masuk neraka karena dosa sendiri atau karena tidak percaya kepada Kristus. Padahal secara logika, dua hal itu tidak saling meniadakan. Ini adalah false dikotomi atau dikotomi palsu. Karena dosa dan ketidakpercayaan bukan dua penyebab yang terpisah, melainkan dua realitas yang saling terhubung. Dalam teologi Kristen, dosa itu bukan sekedar tindakan moral yang salah, tapi dosa juga adalah kondisi hati yang memusuhi Allah. Saudara-saudara perhatikan, Yohanes 3 ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi, Kristus datang sebagai pernyataan Allah yang sempurna. Tapi respon alami manusia berdosa adalah menolak Dia. Artinya, ketidakpercayaan kepada Kristus bukan sesuatu yang berada di luar dosa, tetapi justru manifestasi paling jelas dari dosa itu sendiri. Ini seperti akar dan buah. Dosa adalah akar, sedangkan penolakan terhadap Kristus adalah buahnya. Maka ketika Elia Miron berkata bahwa manusia bisa masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus, tapi karena dosanya sendiri, ia sedang memisahkan akar dari buahnya. Seolah-olah keduanya tidak berkaitan. Padahal Alkitab melihat ketidakpercayaan sebagai ekspresi terdalam dari hati manusia yang memberontak terhadap Allah. Saudara-saudara, ini sangat penting karena ketika ketidakpercayaan dipisahkan dari dosa, penolakan terhadap Kristus itu perlahan dianggap bukan masalah serius. Seolah-olah manusia hanya belum menerima solusi. Padahal menurut Alkitab, tragedi terbesar manusia bukan sekedar bahwa ia berdosa, tetapi karena ketika terang itu datang ke dunia, manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Nah, kesalahan yang kedua dari pernyataan Elia Miron ini adalah kesalahan kategori. Ketika ketidakpercayaan tidak lagi dianggap dosa. Dan kesalahan ini sebenarnya adalah kesalahan yang bahkan lebih dalam dari kesalahan sebelumnya. Narasi dari Elia Miron tadi secara eksplisit memperlakukan ketidakpercayaan kepada Kristus seolah-olah berada di luar kategori dosa. Nah, ini sebenarnya adalah kategori error dalam ilmu logika atau kesalahan menempatkan sesuatu ke kategori yang salah. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9.
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Dalam Yohanes 16 ayat 8-9, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, dan kemudian Yesus menjelaskan dosa yang dimaksud adalah karena mereka tidak percaya kepadaku. Ini sangat tajam pernyataan Yesus ini. Yesus tidak pertama-tama menunjukkan pada pembunuhan, persinahan, atau pencurian. Justru ketidakpercayaan kepada Kristus sebagai inti dari dosa manusia. Artinya, masalah manusia bukan sekedar ia melakukan dosa-dosa tertentu. Masalah manusia adalah kondisi hati yang menolak Allah dan menolak penyataannya yang sempurna di dalam Kristus. Saudara-saudara, manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak rusak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam pikiran, kehendak, dan respon terhadap Allah. Maka ketika Injil diberitakan dan seseorang tetap menolak Kristus, itu bukan sikap netral. Itu adalah pemberontakan terhadap anugerah yang sudah dinyatakan Allah. Saudara-saudara, meskipun Elia mengutip Yesaya 53 ayat yang kelima, yang bicara tentang kesembuhan, dan dengan demikian analogi Yesus sebagai penawar atau obat menjadi memiliki dasar. Namun sebenarnya teks tersebut justru menghancurkan analogi Yesus sebagai penawar atau obat yang bersifat pasif. Mengapa? Karena kesembuhan itu dihasilkan melalui penyiksaan terhadap Yesus Kristus. Jika dosa hanyalah virus, maka Allah cukup menjadi dokter yang memberikan penawar. Namun, Yesaya menggambarkan Allah sebagai hakim yang menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini tercatat dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Jadi, dosa itu bukan sekedar disfungsi kesehatan spiritual, melainkan hutang status. Yesus bukan sekedar obat yang saudara telan untuk kesehatan saudara. Ia adalah terdakwa yang mengenakan seragam penjara, yang sebenarnya itu seragam kita, agar kita bisa mengenakan jubah kebenarannya. Mengurangi karya salib hanya menjadi obat itu sama dengan mereduksi kemuliaan keadilan Allah menjadi sekedar tindakan medis semata. Sekarang perhatikan ayat ini. Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Dalam Efesus 2 ayat 3 ini, dikatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Perhatikan, ayat ini tidak menggambarkan manusia hanya sebagai korban penyakit rohani, tetapi sebagai manusia yang berada di bawah murka Allah karena dosanya. Jadi, masalah manusia bukan sekedar masalah medis, tetapi juga yuridis dan relasional. Manusia bukan hanya membutuhkan penyembuhan, tetapi juga pengampunan, pembenaran, pendamaian, dan penebusan.
Untuk itu, kalau manusia hanya sakit, maka solusinya hanya cukup terapi misalnya. Tapi kalau manusia bersalah di hadapan hakim yang adil, maka dibutuhkan penggantian hukuman. Itulah sebabnya salib Kristus bukan sekedar tempat penyembuhan rohani, tetapi tempat di mana murka Allah terhadap dosa dicurahkan kepada Kristus sebagai pengganti manusia berdosa. Karena itu, ketika dosa direduksi menjadi sekedar virus, maka Injil pun perlahan direduksi menjadi sekedar pengobatan. Padahal Injil jauh lebih besar dari itu. Injil adalah berita bahwa manusia yang bersalah dan layak dihukum ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Sekarang kita masuk dalam struktur argumen yang tidak konsisten. Menolak Kristus, tapi dianggap bukan penyebab kebinasaan. Ini adalah kesalahan dari argumen Elia Miron yang berikutnya. Saudara-saudara, masalah terakhir dari pernyataan Elia Miron ini adalah di satu sisi ia mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi atas dosa manusia. Tetapi di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa tidak percaya kepada Yesus bukan penyebab manusia masuk neraka. Nah, secara logika ini tidak konsisten karena jika Kristus benar-benar satu-satunya solusi, maka penolakan terhadap Kristus atau ketidakpercayaan terhadap Yesus pasti berhubungan langsung dengan kebinasaan seseorang. Kedua hal itu tidak mungkin dipisahkan. Jadi karena Yesus adalah solusi atau penawar bagi virus dosa seseorang agar tidak masuk neraka sesuai pernyataan Elia Miron, maka tidak bisa tidak menolak percaya kepada Yesus sebagai solusi itu juga akan membawa seorang masuk neraka. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang memiliki penyakit mematikan dan hanya ada satu obat. Jika ia tidak minum obat itu, karena menolak obat itu, maka ia meninggal. Kematian yang dialami oleh orang itu bukan hanya karena tidak minum obat, tapi juga karena menolak obat itu. Jadi kedua hal ini tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi dan menjelaskan sebab kematiannya. Jadi, sebab kematian orang ini adalah tidak minum obat dan menolak obat. Dia tidak minum obat karena menolak obat. Dia meninggal karena tidak minum obat yang ditolaknya sejak awal. Demikian pula dengan Injil. Memang benar dosa membawa manusia menuju penghukuman. Atau dengan kata lain, sesuai dengan pernyataan Elia bahwa manusia masuk neraka karena dosanya sendiri. Tetapi ketika Allah menyediakan satu-satunya jalan keselamatan di dalam Kristus, lalu manusia menolak Kristus atau tidak percaya kepada Kristus, maka penolakan itu sendiri juga adalah dosa. Dan dosa itu menjadi bagian dari alasan mengapa ia tetap berada di bawah murka Allah yang berujung kepada neraka. Dan Alkitab sudah sangat jelas menyatakan hal ini. Saudara-saudara, dalam kerangka doktrin keselamatan, iman kepada Kristus adalah sarana penerimaan anugerah. Tanpa iman,
manusia tetap berada dalam status berdosa dan terhukum. Jadi bukan hanya dosa yang membawa manusia menuju kebinasaan, tetapi juga penolakannya terhadap Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu, sangat keliru jika dikatakan bahwa orang masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus, tapi karena dosanya sendiri. Sebab menurut Alkitab, ketidakpercayaan kepada Kristus bukan hanya akibat dari dosa, tetapi juga bagian dari alasan mengapa manusia tetap tinggal atau berada dalam penghukuman. Kesimpulannya adalah, memang benar bahwa orang masuk neraka karena dosanya sendiri, sesuai dengan pernyataan Elia Miron. Tetapi pernyataan ini menjadi sangat keliru ketika kemudian dikatakan bahwa orang masuk neraka bukan karena tidak percaya kepada Kristus. Karena menurut Alkitab, ketidakpercayaan kepada Kristus justru adalah bentuk dosa yang paling terang ketika terang Injil telah dinyatakan. Masalah terbesar manusia bukan sekedar ia melanggar hukum Allah. Masalah terbesar manusia adalah bahwa ketika Allah menawarkan keselamatan melalui anaknya, manusia tetap memilih menolaknya. Jadi orang masuk neraka bukan hanya karena memberontak terhadap hukum Allah, tetapi juga karena menolak untuk percaya satu-satunya juru selamat yang Allah kirim untuk menyelamatkannya. Untuk itu, Elia Miron harus berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagai orang yang cukup dikenal di media sosial, pernyataan Anda ini sangat mungkin diadopsi oleh mereka yang sedang belajar dari Anda. Itulah sebabnya video ini tidak dibuat untuk menyerang Elia Miron secara pribadi, melainkan untuk meluruskan pernyataan yang keliru berdasarkan video tadi. Demikian penjelasan saya. Tuhan memberkati kita semua. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom.